Ini diskursus, dan atau polemik, nasab ini sampai kapan berhenti? Dan sampai kapan Anda menyudahi bahwa polemik, nasab ini? Kelihatannya Anda itu banyak sekali tulisan-tulisan untuk, update tentang nasab ini. Sampai semua kita menyadari bahwa nasab itu tidak penting. Sampai kita menyadari bahwa merasa berbangga dengan nasab itu menyakiti sebagian orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Suntali Jiwa, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Banyak yang bertanya sampai kapan pembahasan nasab Ba'alawi ini berlangsung dan kapan polemik nasab ini akan berakhir. Nah, ini ada sebuah penjelasan atau jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sangat-sangat mengejutkan, guys. Kapan kita akan berhenti membahas nasab Ba'alawi ini? Kita simak bersama videonya. Ini diskursus, dan atau polemik, nasab ini sampai kapan berhenti? Dan sampai kapan Anda menyudahi bahwa polemik, nasab ini? Kelihatannya Anda itu banyak sekali tulisan-tulisan untuk, update tentang nasab ini. Sampai semua kita menyadari bahwa nasab itu tidak penting. Sampai kita menyadari bahwa merasa berbangga dengan nasab itu menyakiti sebagian orang lain. Setuju. Sampai kita menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan merasa lebih tinggi dari orang lain, itu menjadikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi rendah. Mending kalau nasabnya benar. Kita hidup di negara yang realitas keragamannya nyata. Dari berbagai macam suku bangsa, ada beberapa agama. Kita hidup dengan realitas keragaman. Ayo kita bareng-bareng hidup di Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang ada di Pancasila. Tidak boleh satu bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa lainnya. Hanya berdasar dari asal-usulnya. Setuju. Orang yang pertama membanggakan asal-usul itu adalah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada debu. Sampai kita tidak lagi menyusun strategi untuk agar klan kita dianggap lebih dari yang lainnya, sampai itulah kita akan terus kita akan menghentikan pembahasan nasab ini. Tapi kalau mereka masih mengkapitalisasi nasab, menganggap rendah orang lain, kemudian menghina, ini bukannya membawa dalil tapi membuat meme-meme gerakan anti terhadap golongan tertentu, ya terutama yang pendukung tesis saya. Nah kalau begini berarti kita harus terus untuk menjalankan ini sampai mereka betul-betul merasa, udahlah, kalau mau percaya silakan, dia juga silakan. Yang penting kita tidak boleh di atas panggung mengatakan kita keturunan Nabi. Tidak boleh juga menghina bangsa Indonesia. Sampai mereka pimpinannya ngomong seperti itu. Maka sampai itulah kita tidak akan berhenti jika itu belum dilakukan. Jadi sudah jelas ya penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai kapan pembahasan nasab Ba'alawi ini akan berakhir, yaitu sampai ketua dari mereka para Ba'alawi yang mengklaim mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu menyatakan bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kalau sudah begitu, otomatis pembahasan nasab itu selesai. Artinya selesai apa? Artinya mungkin pembahasan itu tidak berlangsung lagi. Tapi cukup diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian terkait keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini, sebagaimana data fakta sejarah yang ada, yang terkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi itu adalah mereka para wali songo dan keturunan wali songo. Mereka, para wali songo itu datang di Nusantara ini sekitar abad ke-14. Sementara para habaib dari Yaman ini kan datangnya ke Nusantara ini sekitar abad ke-19. Dan mereka itu datang ke Nusantara ini juga karena didatangkan oleh Belanda. Mereka itu bekerja kepada Belanda, membantu Belanda dalam rangka menjalankan penjajahan di bumi pertiwi ini. Sementara para keturunan Wali Songo itu berada di garda terdepan pembela pribumi, mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Jadi dari sisi sejarah sudah terlihat seperti itu. Belum lagi kalau kita angkat ke yang lebih tinggi lagi, misalkan menurut tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa ternyata Ubaidillah itu kemungkinan adalah sosok yang fiktif. Artinya apa? Artinya yang namanya Ubaidillah itu tidak ada, jadi cuma tokoh fiktif saja. Sebab kalau kita lihat sejarah yang namanya Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir yang dianggap sebagai bapaknya Ubaidillah itu kan sudah wafat dan dimakamkan di Irak. Kemudian di Yaman ada juga yang berpendapat kalau Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah. Nah, yang di Yaman ini Ahmad bin Isa yang mana? Karena kalau Ahmad bin Isa yang asli itu sudah wafat dan sudah dimakamkan di Irak. Lah kok di Yaman juga ada. Ini kan sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pihak Ba'alawi juga tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Berdasar kajian kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Kemudian melalui tes DNA mereka juga tidak berani. Itu kan sudah membuktikan bahwa memang para habaib dari Yaman atau para Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jadi ini adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Misalkan dahulu kita percaya bahwa habaib itu keturunan Kanjeng Nabi. Ya harusnya kalau sudah ada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seperti ini yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu memang terputus atau tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, ya harusnya kita itu menerima semua itu dengan lapang dada. Artinya kita terima kenyataan ini. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, siapa sebenarnya keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini? Ya tentu saja mereka para keturunan Wali Songo itu valid, otentik, berdasar kajian kitab nasab terbukti, berdasar sejarah terbukti, berdasarkan tes DNA juga terbukti. Begitu ya guys. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya cuma berpendapat, saya cuma mengabarkan, selanjutnya terserah Anda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.